Kembali di Kompas Petang, Saudara. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dihadirkan langsung oleh polisi saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Keduanya dihadirkan langsung setelah menjalani rangkaian penyidikan oleh polisi. Dalam pernyataannya, Nia Ramadhani mengucapkan permintaan maaf ke seluruh masyarakat dan keluarga besarnya. Kita kembali lagi perbincangan ini dengan Ketua DPP Granat, Asep Iwan Iryawan. Bicara soal tadi, pengedar sabu yang ditampilkan para tersangka ini, kalau menurut Kang Asep itu bisa jadi lapisan kesekiannya atau bahkan kurir. Nah, untuk mengungkap sindikat lainnya, ini seperti apa sih kesulitannya selama ini, Kang? Ya, dari sekarang ini memang kewajiban penegak hukum untuk membuka aib ini sampai puncaknya, sampai bandar-bandar besar yang sudah ketangkap tontonannya. Tapi kita apresiasi kepada pihak kepolisian ya bahwa ini bisa membuka, dan sekiranya kita lebih bangga lagi kalau kelak terbuka sampai bandar-bandar besar. Nah, memang kesulitannya itu biasanya mereka kan sel-selnya tertutup. Jadi biasanya lapis ke-7 tidak akan bilang ke lapis ke-6. Ya, kalau sampai bilang pasti berhenti di lapis ke-3. Tapi lapis 1, lapis 2 itu akan sangat-sangat ketat sekali. Itu memang susah. Itu harus memang tertangkap tangan, artinya ke gap OTT lah, kalau bahasa hukumnya kan OTT. Jadi ketika ngirim, ketika ekspor, ketika impor, ketika jual, tapi mereka jarang jual. Mereka ngirimnya dari luar negeri, bagian dari jaringan. Ini kan kalau cari ke pusatnya, ke lapisan 1, ini bagian dari jaringan internasional. Karena sabu yang dimakan itu kan sabu-sabu, ya maaf ya, kelas kristal, itu kelas premium gitu. Kalau kelas premium kan kita tahu konsumennya siapa gitu. Ya nggak mungkin lah dia pakai macam lem yang dipakai orang-orang nggak punya di pinggir jalan ngelemnya. Ini kan coba, nanti dicek. Saya pikir kepolisian Jakarta Pusat akan lebih tahu. Nanti yang 0,78 yang ketangkep ya, yang kemarin barang bukti, nah, kemudian juga jangan-jangan nanti dari unyu-unyu tadi yang lapis keberapa itu akan ditanya. Dia jual. Nah, itu penting sekarang. Dia pernah jual ke siapa saja. Nah, itu harus dibuka. Jangan sampai dia tutup mulut. Ya, kemudian juga supaya dia juga bilang ke siapa. Nah, ini memang tugas dari penegak hukum yang memang agak berat. Beratnya artinya apa? Tadi biasanya karena sel-sel ini semua bermain. Jadi artinya mereka akan dihabisin kalau mereka bunyi ke lapis-lapis berikutnya. Jadi mereka jarang sampai ke lapis 1. Jadi lapis pertama itu biasanya ya aparat kepolisian mau BNN bisa ngintip tuh di lautan, di apa. Cuma ya kadang-kadang ya itulah katanya suka ada oknum masih bermain, tak dibocorkanlah operasi ini, dan sesuatunya banyak lah itu. Mungkin oknum sekali lagi ya, tapi saya kira pada umumnya kalau kepolisian dan BNN penyidikan untuk perkara narkoba ini, saya kira kita selalu unjungi jempol selama ini. Justru yang kita sesalkan dari bekas kop saya ya, yang kemarin-kemarin di PT Bandung, di PT Banten, bandar-bandar yang dihukum berat, makanya diringan-ringankan. Itu yang memang mengerikan. Jadi mungkin juga pengaruh pada para penyidik untuk tidak, ya artinya bukan semangat ya. Jadi ya ketika bandar-bandarnya terungkap kiloan dan diintip berbulan-bulan, tapi hasilnya di pengadilan mengecewakan, itulah mungkin juga salah satu hambatan para penyidik ya. Sekali mohon maaf, tanda petik ya. Semangatnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bagaimana menggelora untuk memberangus gitu atau menghabiskan mereka. Jadi kalau dibuat tadi kita bikin rangkumannya yang jadi beberapa kesulitan. Yang pertama, antar lapisannya sulit diungkap, termasuk juga kalaupun bandarnya sudah tertangkap, hukumannya atau sanksinya tidak seberat yang dibayangkan atau yang diamanatkan undang-undang, begitu Kang Asep? Masih terjadi dalam praktiknya. Adanya tidak konsistensi penegak hukum. Jadi gini, ketika penyidik BNN berhasil menggiring para bandar-bandar besar ya, cuman tadi ya beberapa putusan pengadilan, ketika putusan pengadilan negeri udah bagus-bagus ya, beberapa hukumannya berat sampai mati. Nah, pengadilan tinggi di Mahkamah Agung ringan. Tidak hanya itu juga, sampai dieksekusinya. Nah, yang harusnya mereka harus dieksekusi, nah sebenarnya ditumpuk-tumpuk aja gitu kan, eksekusinya tidak dilaksanakan dengan alasan segala macam, sedang gerasi lah, sedang PK dan sebagainya, kan hukuman mati. Padahal sebenarnya, maka saya bilang saya setuju dulu ya, bagaimana kepolisian menyatakan kirim ke kamar mayat, sudah selesai lah itu dilakukan. Karena ya kadang-kadang ya maaf ya, saya dari bukan suka hukumnya, saya sebagai dari Granat, sebagai bagian dari masyarakat ikut peran serta, ya kita kesal gitu ya, lebih udah di jalannya dihabisin, dikirim ke kamar mayat. Benar tuh pernyataan dulu kan. Nah, kenapa? Kalau diproses ya ke para bandar itu, ya ujungnya tadi sabunya sabu beruang ya. Nah, kalau bicara soal tadi siapa pengedarnya, kenapa ini juga jadi pertanyaan yang penting? Karena kan tidak sedikit juga kita lihat, kita katakanlah oknum public figure yang berulang kali terkena jeratan kasus yang sama narkoba. Apakah biasanya mereka itu mendapatkan dari pemasok yang sama? Artinya pemasok yang utamanya tidak terbongkar, saat penegakan hukumnya ya mereka masih dapat suplai itu lagi?
Pertama, kita lihat ya, oknum sekarang, kita bicara oknum ya. Ya. Oknum artis public figure itu awal muncul, diberi gratis, dirayu dan sebagainya. Lama-lama kan enakan. Fakta kan ada artis yang dari Sukabumi tersebut ya, itu kan saja sampai bandar. Atau juga artis yang sudah gaek. Dia berkali-kali melakukan, padahal dia udah duta narkoba. Karena apa? Karena tadi keenakan ya. Kemudian juga nilainya sangat besar. Kalau dia jualan ya, yang tadi Sukabumi atau beberapa artis lain yang jadi bandar. Atau dia juga, ya mungkin, maaf ya sekali lagi, hanya oknum. Orangnya kelompok-kelompok tertentu ini kan karena tahu dengan teman-temannya bisa dapat lebih. Harusnya dia disuplai, harusnya untuk dipakai, tapi dia wah, ternyata untung juga. Kalau dia beli 100, temannya mau beli 300, kan untung 200. Itu kalau baru satu butir. Kalau dijual 100 butir berapa? Jadi apa? Artinya apa? Ternyata dia bisa jualan juga gitu kan. Tidak hanya itu kan, tidak hanya di kalangan pemakai dan penjual. Kan sampai di LP juga fakta. Ya, oknum penegak hukum jelas. Ya, sebut hampir semua lapisan penegak hukum, oknumnya ada kan yang harusnya ngurusin narkoba, ternyata kena. Kalau hakim kan, hukuman karmanya keluarganya yang kena, minimal anaknya yang kena kan. Atau di LP, itu kepala LP, sampai di LP ada bandar dulu. Kita kan kejadian di Nusa Kambangan, malah sudah cuci uang, di tabungannya ketahuan, melibatkan keluarganya. Artinya apa? Memang sabu ini menarik. Ya, Jadi ada apa iming-iming itu yang sulit untuk dijauhkan godaannya untuk orang-orang tertentu begitu ya Kang ya? Ya, mungkin seperti godaan virus sekarang corona, siapapun disikat. Nah, makanya juga ketika memang siapapun, sabu ini akan siapapun juga tertarik gitu kan, kalau kurang-kurangnya kita bahwa itu akan menimbulkan bahaya, mudaratnya lebih banyak lah. Ya, saya kira tidak ada seorang pun ya yang memungkiri bahwa akibat pemakaian sabu ini kan bukan menyelesaikan masalah, ya, tapi hanya sesaat gitu kan. Jadi kalau alasan tadi misalkan klasik ya, cemas, takut, tidak ada kegiatan, saya kira kan masih banyak obat-obat lain ya. Ya, masih ada banyak pilihan alternatif yang tidak melanggar hukum begitu ya Kang Asep ya. Ini kan kita bicara soal penegakan hukum, sekarang lagi berjalan. Tapi bicara soal pencegahannya, jangan sampai sudah ketangkep dulu baru diobati. Nah, bagaimana untuk pencegahannya sejauh ini Kang Asep, agar tidak banyak lagi oknum-oknum yang terjerat? Ya, pertama kan ada ancaman hukuman berat sampai mati siapapun. Kedua, kira bagaimana sosialisasi daripada penegak hukum, terutama BNN sama kepolisian. Di Hari Internasional Narkotika kan diumumkan siapa korbannya, siapa akibatnya, bagaimana jaringan ini ya tidak terlepas dari geopolitik, kepentingan negara tertentu yang menghancurkan. Indonesia ini dihancurkan paling gampang. Ya generasi mudanya, public figure-nya suruh make. Kalau suruh make diikutin, karena dia kan budaya paternalistik melihat. Nah, kemudian akan kena. Ya, kalau sudah kena, kita hancur. Ya, karena maka saya bilang bagaimana pendidikan anti narkoba di kalangan keluarga dimulai jangan mulai merokok kan, karena merokok itu haram kan. Nah, itu mungkin setidak-tidaknya. Kemudian bagaimana pula jangan sampai, satu kata yang paling penting, bagaimana perhatian keluarga. Ya. Jadi ketika keluarganya kena, cepat melaporkan ya, supaya dia tidak kena pidana tadi karena pecandu, supaya dia direhab. Terlepas sekarang rehabnya ada keterbatasan seperti Lido dan beberapa, tapi itu harus dilakukan selama tidak ada perhatian. Ini penting lagi ya, soal psikologis di luar kompetensi saya, tapi lebih selama perhatian keluarga terhadap yang kena tidak, ya, saya pikir itu akan menular persis seperti virus. Kalau tidak disahkan, tidak diisolasi, ini akan terus menjadi sosialisasi sehingga ya udah semua kena. Karena apa? Tadi tidak ada perhatian dari pihak keluarga terdekatnya, membiarkan mereka karena mungkin malu, tidak dilaporkan, takut, padahal ini membahayakan karena ketergantungan tadi, ketagihan tadi yang akan berulang. Tapi prosesnya kan membahayakan, membawa temannya, membawa keluarganya, dan aib bagi bangsa. Iya, betul. Jadi dimensinya penegakan hukum harus berjalan, tapi di sisi lain pencegahan dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga juga harus dilakukan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Kang Asep. Asep Iwan Iriawan, Ketua DPP Granat telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu.